Ya, selamat sore adik-adik semua. Jadi ini pembelajaran kita yang pertama. Jadi pada pertemuan pertama ini, maka saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran. Jadi meliputi kontrak belajarnya, kemudian RPS, rencana pembelajaran kita nanti selama 1 semester, kemudian prasyarat perkuliahan, gitu. Tapi sebelumnya saya ingin tahu, teman-teman yang lain sudah tahu ini linknya, karena saya nggak tahu informasinya melalui siapa nanti yang lain. Kortinya sudah dibentuk. Siap, sudah Pak. Sudah. Saya sudah share di grup. Oh ya, ya. Jadi untuk seterusnya tolong nanti saya mungkin melalui grup PA yang sudah dibentuk itu saya share linknya, nanti Anda sampaikan ke teman-teman yang lain. Siap, Ya. Pak. Jadi untuk model perkuliahan nanti saya akan tetap untuk tatap muka seperti ini lewat Zoom. Kemudian materi seperti yang tadi pagi saya berikan dan lain-lain di forum itu disediakan di LMS. Ya. Baik, kita mulai saja. Seperti biasa, sebelum memulai perkuliahan, ya saya biasa memulai dengan doa. Saya mohonkan untuk satu orang memimpin doanya, untuk nanti juga menutup doa satu orang yang lain. Silakan yang mungkin belum ada Widiani, ya sudah pimpin doanya. Ya Pak, mohon izin sebelumnya untuk teman-teman semua, sebelum mengawali perkuliahan kali ini, mari kita lakukan doa pembuka menurut agama dan ajaran masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Siap. Jadi ini untuk pertama kali kita dalam mata kuliah ini, maka perlu disampaikan beberapa hal. Jadi mungkin Anda sudah tahu saya mengajar di 2 mata kuliah di angkatan Anda, yaitu mata kuliah Filsafat Ilmu dan nanti Pendidikan Pancasila hari Kamis. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan kontrak. Sudah kelihatan? Bisa dilihat kontrak belajarnya? Belum. Ya, belum. Iya. Iya. Ya, ini kontrak belajar namanya. Jadi apa kewajiban dosen dan mahasiswa terangkum di sini. Juga RPS itu rencana pembelajaran semester. Kemudian juga sedikit bagaimana sih nanti, tolong di-unmute semua yang nanti suaranya agak mengganggu. Yang belum unmute, di-mute. Tolong dimatikan audionya. Ya. Jadi saya akan menjelaskan sistem penilaiannya juga. Jadi bagaimana sih penilaian dalam mata kuliah ini? Nanti akan ada gambaran sehingga nantinya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, ini mata kuliah kita namanya Filsafat Ilmu. Kode mata kuliah sekian di semester ganjil sekarang. Jumlah SKS-nya 3 SKS. Pasti sudah dijelaskan dalam ceramah fakultas apa itu SKS. Ya. Kemudian kita akan melakukan pertemuan 16 kali. 16 kali. Jadi 14 kali pembelajaran,
1 kali UTS. UTS itu ujian tengah semester. Nanti di pertemuan tengah-tengah, di pertemuan ke-8. Kemudian 1 kali UAS, ujian akhir semester, di pertemuan ke-16. Kemudian prasyarat mata kuliah tidak ada. Nah, remedi atau ulangan ada 2 kali. Kecuali UAS itu saya berikan kesempatan 1 kali. Jadi ada remedinya berkaitan dengan remedi kuis, remedi tugas, remedi UTS, remedi UAS. Itu akan saya jelaskan nanti. Nah, nilai mata kuliah ini akhir, jadi nilai yang nanti akan masuk ke akademik Universitas Warmadewa itu paling lambat seminggu. Jadi seminggu Anda ujian akhir semester itu sudah bisa dikeluarkan nilainya. Nah, apa yang akan kita capai dalam pembelajaran ini? Pertama, kita memahami dulu konsep dari filsafat ilmu apa, bagaimana kedudukannya, bagaimana fokusnya, bagaimana cakupannya, tujuan dan fungsi untuk dapat dijadikan landasan pemikiran, perencanaan, dan pengembangan ilmu dan pendidikan secara akademik dan profesional. Jadi ini akan memberikan basic sebenarnya. Basic dalam kaitan dengan nanti disiplin ilmu Anda, yaitu ilmu pemerintahan dan metodologinya. Ya. Jadi semua berasal dari filsafat ilmu. Kemudian setidaknya diharapkan nanti Anda mampu memahami filsafat ilmu untuk mengembangkan diri sebagai ilmuwan, sebagai pendidik dengan menggunakan alternatif metodologi penelitian, baik pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun perpaduan keduanya dalam konsentrasi bidang pemerintahan. Jadi nanti semua nanti Anda dapatkan metode kualitatif, penelitian kuantitatif, itu basisnya adalah filsafat ilmu. Kemudian Anda diharapkan mampu menerapkan filsafat ilmu sebagai dasar pemikiran, perencanaan, dan pengembangan keilmuan pemerintahan yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran agama yang luhur, juga budaya masyarakat Indonesia yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kemudian sedikit gambaran atau deskripsi dari mata kuliah filsafat ilmu. Dalam mata kuliah ini akan dikaji konsep dasar ya tentang filsafat ilmu. Kedudukan, fokus, cakupan, tujuan, dan fungsinya. Juga karakteristik dari filsafat ilmu serta jalinan fungsional antara bagaimana hubungan antara ilmu, filsafat dengan agama, itu juga akan dibahas sedikit. Juga sistematika, permasalahan, keragaman pendekatan, dan paradigma, pola pikir dan pengkajian pengembangan ilmu, pemerintahan dari dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Apa itu dimensi ontologis, epistemologis, aksiologis, nanti akan kita pelajari. Selanjutnya dikaji mengenai makna, implikasi, dan implementasi filsafat ilmu sebagai landasan dalam rangka pengembangan keilmuan pemerintahan dan dengan penggunaan alternatif metode penelitian, baik pendekatan kualitatif, kuantitatif, maupun perpaduan keduanya. Nah, kemudian apa yang kita pelajari nanti selama 16 kali pertemuan? Jadi nanti perencanaan kuliahnya, pertemuan pertama seperti yang sudah Anda dapatkan pagi tadi di depan dirinya, pengertian filsafat. Kemudian kedua, filsafat ilmu dan pengetahuan, dan seterusnya. Pertemuan ke-8 ini ujian tengah semester. Tolong yang belum di mute atau dinonaktifkan audionya, tolong di mute dulu. Ya. Nah, perlu diingat, pada pertemuan keempat ini sudah ada kuis. Kuis itu semacam pertanyaan yang diberikan, Anda menjawab nanti berkaitan dengan materi kuliah pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kuis itu ada di pertemuan keempat. Kemudian pertemuan ke-6 itu sudah ada penugasan.
entahkah nanti bentuknya paper, entahkah bentuknya review buku misalnya, itu ada di pertemuan ke-6. Kemudian pertemuan ke-8 itu UTS, ujian tengah semester. Jadi materinya materi 1 sampai 7. Kemudian pertemuan ke-10 itu ada, jadi bagi yang belum ikut remedi atau bagi yang telah remedi tapi nilainya belum bagus. Bagus itu ya siap bisa kisaran 70. Dia belum mencapai 70 silakan bisa remedi kuisnya. Jadi materinya adalah materi 5, 6, 7, dan 9. Ya, kemudian pertemuan ke-12 itu remedi. Remedi tugas bagi yang belum ikut atau belum menyerahkan tugas di pertemuan ke-6, ikut remedi bisa di pertemuan 12. Kemudian pertemuan ke-14 itu remedi UTS. Jadi yang nilainya belum bagus, belum mencapai 70 pada pertemuan ke-8, pada UTS yang diperdadakan pertemuan ke-8 itu bisa remedi di pertemuan 14. Kemudian UAS di pertemuan ke-16. Materinya adalah keseluruhan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Nah, kemudian saya memberi kesempatan untuk remedi, jadi 1 hari itu bagi yang belum, jadi remedi kedua untuk kuis, remedi kedua untuk tugas, remedi kedua untuk UTS, dan remedi UAS yang pertama. Ini diberikan kisaran 3 hari setelah UAS diberikan. Jadi dengan rancangan seperti ini, saya harapkan sudah bisa membayangkan bagaimana mengikuti kuliah filsafat ilmu ini. Nah, berikut ini beberapa referensinya. Jadi ini sudah saya upload di LMS, sudah bisa lihat nanti atau cari di bukunya. Ini buku referensi pendukungnya. Nah, metode pembelajaran. Jadi saya akan menggunakan, karena pandemi, itu tetap masih menggunakan Zoom dalam penyampaian tatap mukanya. Dan pekerjaan tugas-tugas seperti tadi, itu di LMS. Materi bisa dapatkan di LMS. Serta partisipasi kelas itu dalam forum di LMS. Pekerjaan, kuis, dan tugas itu semua dilakukan di LMS. Nah, tugasnya, jadi tugasnya Anda mungkin bisa tugas paper dan sebagainya, atau review buku, terus nanti akan diumumkan kemudian. Nah, ini yang penting. Jadi saya menggunakan beberapa aspek untuk menilai. Pertama, kehadiran. Jadi 10%. Kemudian partisipasi, seperti tadi ada di forum, itu 20%. Tugas, itu 20%. Kuis yang diadakan mungkin tidak mingguan ya. Jadi bagi yang sekali saya sudah cukup, atau kecuali memperbaiki. Itu 10%. Kemudian UTS 20%, UAS 20%. Ya, jadi ini akumulasi nanti. Jadi jangan sampai di akhir kuliah tidak pernah kuliah kemudian Pak saya mohon untuk bisa remedi. Tidak pernah ikutin. Tidak mungkin, walaupun Anda ini dapat nilai maksimal 100 atau A di UAS saja, kalau nilai yang lain tidak terpenuhi, ya tidak mungkin akan bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, jadi supaya dipahami seperti itu. Ya, mungkin sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan. Silakan dinonaktifkan dulu audionya. Jadi suaranya supaya agak kedengaran. Kecuali kalau bertanya diaktifkan.
Melendu, tolong di nonaktifkan audionya. Tidak. Yang belum aktif. Ya, silakan. Pak, saya izin bertanya. Ya, Cynthia, silakan. Untuk kuisnya itu kuisnya secara lisan atau tulis ya, Pak? Tulis. Terima kasih. Nanti akan diberikan ada soal tulisnya, kemudian ada kerjakan di LMS. Ya. Oh. Ya, Yang baik lain, Pak. silakan. Terima kasih. Ya, silakan yang lain. Saya kira sudah jelas ya mengenai kontrak belajar, mengenai rencana pembelajaran kita, dan sistem penilaiannya sudah jelas, sehingga nanti Anda ya bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kalau sudah jelas, saya akan lanjutkan. Nah, jadi nanti semuanya akan saya salin ke dalam bentuk model rekapitulasi kemajuan pembelajaran, penilaian seperti ini. Jadi ada absensi, ada keaktifan, ada tugas, ada kuis, ada UTS, ada UAS. Nah, di hari pertama ini, sampai dengan tadi, jadi ini baru nilai kehadiran dan partisipasi. Jadi yang absen, tadi di LMS itu sudah diinput seperti ini, dan ada satu orang yang bertanya menggunakan di forum, yaitu Made Satria Kersana Dharma, otomatis nilainya sudah akan bertambah. Ini otomatis. Ya, kalau Anda tidak pernah masuk, tidak pernah aktif, ini akan kelihatan seperti ini. Ya, jadi saya akan contohkan satu nilai kakak kelas Anda, bagaimana jadinya kalau nanti apa namanya? Ya, kelihatan. Ini adalah nilai filsafat ilmu tahun lalu dari kelas Anda. Jadi modelnya kan seperti ini. Jadi akan sangat kelihatan kalau dia memenuhi semua persyaratan, dia pasti akan baik nilainya. Ini nilai yang hijau, ini adalah ranking 3 besar. Yang kuning ini adalah nilai yang batas terendah. Ya. Yang merah adalah yang tidak lulus. Jadi kelihatan misalnya kalau hanya kuliah 2 kali, ya persyaratan yang lain tidak, walaupun dia ikut UTS dan UAS, belum cukup untuk lulus. Ini contohnya. Ya, apalagi kuliah 2 kali tidak ikut UTS dan UAS. Jadi ini TL nih, nilai tidak lengkap.
Jadi jangan sampai ini seperti ini jadinya. Ya. Nah, ini yang hijau-hijau ini adalah ranking di kelas 1, 2, 3. Saya biasanya memberikan penghargaan pada ranking 1, 2, dan 3 berupa piagam, sertifikat. Ya, saya berikan itu selalu. Dan untuk juara umum, jadi saya mengajar di 6 kelas sekarang, kelas reguler A dan B. Untuk juara umum 1, 2, 3, biasanya saya berikan buku dan sertifikat. Jadi buku hasil karya saya, karya tulis saya, itu saya berikan sebagai bentuk apresiasi saya pada yang prestasi di level juara umum. Jadi Anda bersaing dengan 6 kelas yang saya ajar. Kalau ada yang lolos juara 1, 2, dan 3, maka di samping sertifikat akan diberikan juga hadiah berupa ya. Ya, saya kira itu jadi penjelasan tentang kontrak belajar, tentang rencana pembelajaran selama semester, tentang sistem penilaiannya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, bisa saya lanjutkan dengan perkuliahan. Silakan kalau masih ada yang masih perlu ditanyakan lagi. Saya ingin tahu Ana Maria Bernadette Wasu. Ana Maria hadir? Hadir. Saya ingin tahu nomor pokok mahasiswanya berapa, karena di ini sekaligus pada yang lain, tolong ketika mengisi absen di LMS itu cantumkan nomor pokok mahasiswa untuk membantu saya untuk menginput absennya. Nomor absennya berapa? Nomor mahasiswanya, Pak? Iya. 20, 21, 12, 10, Nomor terakhir, 2 nomor terakhir. 26, Pak. 36. 26. 26. Oke. Ya, ini untuk memudahkan saya memberikan penilaian. Jadi tolong cantumkan di samping nama juga NPM-nya di LMS ketika Anda melakukan absen. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan melanjutkan dengan materi pertama. Nanti seandainya, jadi jangka waktu Zoom ini terbatas hanya 40 menit maksimal. Seandainya sudah habis waktunya, Anda keluar, nanti akan saya berikan link kedua, link Zoom-nya. Link Zoom, tolong nanti teman-teman ada kortinya, nanti akan saya bagikan di grup PA-nya, link kedua itu, dan Anda masuk lagi untuk sesi kedua. Ya, karena saya menggunakan Zoom yang bukan paket ya, Zoom yang gratis maksimal 40 menit. Jadi mungkin kita akan kuliah sekitar 1 jam, sehingga perlu link kedua. Ya, ini materi kita yang pertama, jadi pengertian filsafat. Jadi mungkin Anda sudah tidak asing lagi. Dari SMA mungkin sudah tahu, mendengar paling tidak tentang filsafat ini. Ya seringkali bahwa dikatakan filsafat ini adalah sebagai the mother of science.
Jadi ibu dari ilmu pengetahuan. Jadi berdosalah kita yang mempelajari ilmu tanpa mengenal ibunya ilmu pengetahuan. Jadi ibu dari ilmu pengetahuan ini adalah filsafat, yang merupakan tempat berlindung, tempat yang menaungi ilmu-ilmu yang ada. Jadi bisa bila ada misalnya kontradiksi antar ilmu. Jadi pandangan dari politik misalnya seperti ini, ekonomi ternyata pandangannya lain. Maka larilah ke filsafat. Jadi biar dapat satu pandangan yang multidimensi. Ya. Jadi dengan demikian Anda bisa memahami di mana sebetulnya posisi kita ketika mempelajari filsafat. Nah, pengertian filsafat, jadi biasanya dimulai dari awal. Jadi orang berfilsafat, ya diumpamakan sebagai seorang yang berpijak di bumi, sedang tengah dahulu bintang-bintang, ya ingin mengetahui hakikat dirinya dalam kesemestaan alam. Suatu saat pasti kita pernah merenung di malam hari ketika melihat atas. Kok ya banyak bintang-bintang. Kita terasa seperti kecil sekali. Sehingga pertanyaan filosofis itu biasanya sering muncul. Ya. Siapakah rahasia? Jadi, bagaimana rahasia di balik semua ciptaan alam semesta ini? Siapakah aku ini? Dari manakah aku berasal? Untuk apa aku dilahirkan? Itu pertanyaan-pertanyaan filsafat yang tidak bisa dijawab dengan hanya pendekatan ekonomi, pendekatan keilmuan seperti itu. Ya. Ya, waktu kita tinggal 10 menit, nanti akan begitu keluar nanti akan sebarkan link yang baru. Karakteristik jadi berpikir filsafat adalah menyeluruh dan mendasar. Jadi bedanya orang yang mempelajari filsafat dengan enggak, kaitan dengan bagaimana dia menciptakan solusi dari permasalahan. Jadi seperti yang saya tanyakan oleh teman Anda tadi, siapa namanya, ada satu yang Made Satrio ya, yang menanyakan di LMS. Jadi bagaimana aktualisasi dari filsafat dalam kehidupan sehari-hari di kampus itu kelihatan. Jadi kita ketika diskusi itu tidak memaksakan kehendak, lalu mencari jawab solusi dari permasalahan itu dari beragam perspektif, tidak satu perspektif. Jadi tidak ada jawab tunggal terhadap permasalahan. Selalu ada sudut pandangnya. Ya. Kalau kita menggunakan perspektif ilmu, jadi kebenaran itu ibaratnya seperti seekor gajah yang mencoba digambarkan oleh beberapa orang buta. Setiap orang buta mempersepsi gajah berbeda-beda. Ya, ketika gajah kemudian kebetulan dipegang oleh orang buta, belalainya, itu dia mempersepsikan gajah itu seperti ular misalnya. Ketika yang dipegang adalah bagian perutnya oleh orang buta yang lain, maka dia bisa mempersepsikan gajah itu seperti dinding yang kasar. Tetapi yang lain bisa memegang misal gadingnya, bisa jadi persepsinya adalah seperti senjata tajam. Gajah itu seperti senjata tajam. Nah, demikianlah seperti halnya dengan satu permasalahan itu, bila dilihat dari sudut pandang keilmuan masing-masing, tidak akan mencapai titik temu. Maka di sini pentingnya
berpikir menyeluruh, dan mendasar yang dipunyai oleh ilmu filsafat. Filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran dan rasio. Jadi tetap berdasarkan rasio. Nanti khusus kaitan dengan bagaimana menggunakan cara berpikir yang benar, maka ada bagian filsafat yang nanti akan kita pelajari yang namanya logika. Maka sehari-hari sering kita, wah tidak logis. Nah, apa itu logika? Apa itu tidak logis? Nanti kita pelajari. Nah, bagaimana manusia berfilsafat? Manusia harus eksis di dalam dan pada dunia filsafat. Jadi kalau adik-adik itu pernah memperhatikan simbol filsafat itu adalah apa? Pernah memperhatikan simbol filsafat? Manusia yang merenung. Jadi manusia yang dagunya gini, seperti ini. Merenung. Bukan merenung berarti melamun. Merenung berarti kita berusaha untuk menyelami apa sebetulnya sesuatu itu. Sehingga nantinya kita mengenal beberapa filsuf yang sudah dikenal, Aristoteles, Descartes, Archimedes. Kalau filsuf itu hampir, kalau adik-adik dari SMP, SMA, kok bisa ya orang yang sama berada menemukan beberapa mungkin hukum, mungkin teori pada berbagai cabang ilmu. Misalnya dia muncul dalam ekonomi, ilmu ekonomi. Kemudian juga bisa ada temuannya dalam bidang ilmu sosial. Nah, ini artinya bahwa seorang filsuf itu tidak hanya menekuni satu bidang ilmu. Dalam konteks Indonesia, mungkin saya contohkan satu yang sudah seperti ini adalah ilmuwan yang mendekati filsuf, seperti Liangyi. Liangyi kalau kita baca dari buku-bukunya, administrasi negara dia menulis, politik dia menulis, kemudian filsafat matematika dia menulis. Jadi hampir pada semua bidang ilmu dia menulis dan tulisnya mendalam. Filsafat mempunyai kondisi yang berbeda-beda dalam hidup dan aktualisasi kondisi manusia yang beragam. Jadi dia akan kemudian disesuaikan dengan filsafat kehidupan. Maka nanti filsafat hidup ini bisa menjadi semacam ideologi pilihan. Ya, seperti kita tahu hedonisme. Hedonisme adalah filsafat hidup yang mengartikan bahwa hidup ini harus bersenang-senang. Ya, untuk apa hidup kecuali dipergunakan untuk bersenang-senang. Jadi orang yang hedonis itu orang yang memanfaatkan sebagian besar kehidupannya hanya untuk bersenang-senang. Ya. Nah, juga ada filsafat yang lain. Ya. Fatalisme. Jadi orang yang menganggap segala satunya sebagai suatu hal yang pesimis, gagal dan sebagainya. Ya. Nah, karena filsafat makhluk hidup itu bisa menjadi manusia. Dan karena manusia manusia itu selalu berfilsafat. Filsafat mencari ciri khas manusia. Sehingga René Descartes, seorang filsuf itu, menyatakan bahwa cogito ergo sum. Jadi manusia berpikir sehingga manusia itu ada. Sehingga karena berpikirlah manusia itu ada. Kalau manusia berhenti berpikir, dia berhenti juga sebagai manusia. Itu René Descartes. Nah, ini secara
etimologis, jadi arti katanya itu filosofia. Jadi dari bahasa Yunani, jadi filsafat itu berarti cinta kearifan, orang yang cinta kearifan, orang yang bijaksana. Ya, pasti orang yang bijaksana itu kemudian tidak mundur, orang yang berbeda pendapat kemudian sebagai sesuatu yang salah. Orang yang belajar filsafat tidak akan mungkin ya melakukan misalnya membuli di medsos seperti itu, sebab dia tahu. Jadi dasar pikiran orang itu berbeda-beda. Jadi keragaman itu seperti seorang ibu yang menyayangi anak-anaknya, seperti itu filsafat. Semua dianggap kebenaran, karena kebenaran dalam konteks ilmu pengetahuan, ingat, kebenaran dalam konteks ilmu pengetahuan adalah kebenaran yang relatif. Tidak ada kebenaran yang mutlak dalam ilmu pengetahuan. Kebenaran masih berlaku kalau kebenaran yang lain itu belum muncul atau belum ditemukan. Contoh, jadi paham bahwa bumi itu sebagai pusat segalanya, itu pernah dianut dulu. Bumi pusat segalanya. Paham itu disebut dengan geosentris. Tetapi seiring waktu kemudian ternyata bukan bumi, tapi matahari ya pusat segalanya, di mana kemudian bumi dan planet-planet yang lain mengitari matahari. Maka kebenaran yang menyatakan bumi pusat segalanya atau geosentris itu dipatahkan oleh matahari pusat segalanya. Paham? Heliosentris. Nah, itu kebenaran seperti itu yang di dalam